Saat ini, Skem sedang berada di stasiun bawah tanah, kota Shenyang. Pagi, dini hari. 30 tahun yang lalu kereta api bawah tanah jarang digunakan. Tapi semenjak portal gate yang mengeluarkan monster muncul di mana-mana, setiap kota akhirnya terhalang oleh tembok pembatas pertahanan. Oleh sebab itu, kereta api bawah tanah digunakan kembali. Bahkan saat ini kereta api bawah tanah menjadi alat transportasi utama antar kota. Era modern memang benar-benar mengagumkan. Jun Yeon sedang menaiki kereta bawah tanah. Dia tidak bisa tidak mengagumi kereta bawah tanah ini. Walau Nano sudah memberitahunya tentang informasi masa depan, tetapi melihatnya secara langsung, perasaan menyenangkan dapat dia rasakan. Zaman ini benar-benar berbeda dari zaman tempat dia berasal. Namun saat ini Jun Yeon hanya ditemani oleh Go Wang Hyun dan sang Right Guardian Seok Hyung. Baek Jong So, ibunya, dan Hwan Xia, mereka mengambil kereta ke arah stasiun kota Jinan. Mereka langsung menuju markas grup Yongchun. Right Guardian telah melapor kepada ketua fraksi mereka bahwa mereka gagal membawa Baek Jong So. Dia juga melaporkan penyebab kegagalannya adalah Cheonma menghentikan mereka. Ketika ketua fraksi mereka yang bernama Cheon Yuseong menerima laporan itu, dia tidak terdengar marah, tapi malah sebaliknya. Cheon Yuseong malah mengundang Cheonma dengan hormat untuk makan malam bersamanya. Mendengar hal ini, Red Guardian dan Go Wang Hyun tampak senang. Karena jika Cheonma memihak ketua mereka, maka pertempuran panjang antar fraksi akan segera berakhir. Dan jika itu terjadi, maka sekte iblis akan terlahir kembali. Tapi sepertinya ada sesuatu. Go Wang Hyun diam-diam mengirim pesan lewat ponselnya. Sekarang kami berangkat menuju kota Baoding. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, di dalam gedung grup Cheonshin yang berada di daerah tenggara kota Baoding, terlihat di sana beberapa pejabat tinggi sedang berkumpul di kantor ketua di lantai atas gedung. Di sebelah kanan, terlihat seorang pria paruh baya dengan ekspresi murung, rambut abu-abu, dan kemeja berwarna biru, sedang melihat pesan dalam ponselnya. Ketua, manajer Go Wang Hyun telah memberikan laporan. Seakan menanggapi kata-katanya, orang yang dipanggil ketua itu mengangguk. Dia duduk di kursi paling atas. Meja di hadapan ketua tertulis papan nama yang bertuliskan Ketua Grup Cheonshin, Shin Song Yu. Tapi itu hanyalah nama samaran. Nama aslinya adalah Cheon Yuseong, putra tertua dari Cheon Bujin, penguasa Ordo Iblis Langit yang sedang dipenjara. Dan fraksi ini dikenal sebagai fraksi yang terkuat di antara ketiganya. Ketua, apakah orang itu benar-benar Cheonma? Kenapa kau curiga, Mong? Orang yang bertanya itu adalah seorang pria paruh baya berkacamata yang duduk di kursi kiri kedua adalah Direktur Pelaksana Mong Jeon-mu, pemimpin klan dari klan Pedang Mimpi, salah satu klan tertinggi. Tapi ketua, sebenarnya ada benarnya kekhawatiran dari Direktur Mong Jeon-mu. Bukannya aku tidak percaya pada penilaian mereka, tapi tidak ada salahnya kan kita berhati-hati. Seorang pria berhidung besar yang duduk di seberang membenarkan kecurigaan itu. Dia adalah Sama Kyung, salah satu direktur eksekutif dalam grup Cheonshin dan pemimpin dari klan Samu.
Tapi ada yang berpendapat berbeda karena mendengar kecurigaan ini. Seorang pria paruh baya, botak, dengan alis putih menentangnya. Tapi jika dia adalah benar-benar Chunma, maka kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang yang berpendapat itu adalah Yang Jamyung, direktur pelaksana, pemimpin klan dari klan Iblis Utara. Dengan datangnya Chunma ke tempat kita, bukankah itu adalah bukti bahwa Chunma akan membantu kita? Wakil ketua grup Junshin juga sependapat. Dia duduk di sebelah Chun Yusheng. Dia memiliki alis tebal dan bibir tebal, memancarkan energi yang luar biasa. Dia adalah Wang Xin, pemimpin klan Pedang Ganda. Dia adalah salah satu dari 3 pendekar terkuat dalam sekte iblis di zaman ini. Setelah Lord Chun Wujin dan Great Guardian Mara Kyun. Awalnya klan Pedang Ganda tidak berasal dari sekte iblis, tetapi pemimpin klan pertama, Wang Jing, telah membawanya ke bawah sekte iblis pada zaman Chun Yewon. Sepertinya surga benar-benar telah membantu kita. Bahkan Great Guardian dan Left Guardian yang selama ini hanya berkeliaran selama 27 tahun untuk mencari penjara rahasia di mana Lord berada, kini mereka bergabung juga dengan kita. Mendengar kata-kata Wang Xin, Chun Yusheng tersenyum. Saat ini dia sedang senang karena belum lama ini Great Guardian dan Left Guardian memintanya secara langsung untuk menjadi Lord yang baru. Apa maksudnya, Guardian? Aku menjadi Lord, tapi apakah ayahku akan mengizinkannya? Apakah ini tidak apa-apa? Kami mengerti bahwa tidak ada izin dari Lord, tapi kami tidak bisa membiarkan posisi Lord tetap kosong. Ketua Chun Yusheng sebagai putra tertua harus menjadi orang yang mengambil peran dan mengintegrasikan kembali sekte kita. Konfrontasi antara 3 fraksi telah berlangsung lama, dan Great Guardian yang menilai bahwa akan sulit bagi kultus untuk tetap hidup tanpa Lord memutuskan untuk menyatukannya. Pada akhirnya, untuk membangun kembali sekte tersebut, seseorang harus dinobatkan sebagai pemimpin. Jadi, mereka memutuskan untuk memberikan peran itu kepada anak tertua dari pemimpin sebelumnya, Chun Yusheng. Chun Yusheng tersenyum saat mengingat kembali kata-kata para guardian itu. Rapat masih berjalan. Wakil ketua berbicara lagi. Yang kita bicarakan ini adalah mantan Lord Chun Yewon. Jika seorang mantan Lord mensahkan upacara ketua, bukankah ini adalah yang terbaik? Wang Xin mengucapkan itu dengan lantang. Kebanyakan orang di ruangan itu menganggukkan kepala, tetapi ada beberapa yang tidak. Tapi, bukankah seharusnya kita juga memikirkan bagaimana jika semua ini malah terjadi sebaliknya? Bagaimana jika Chunma tidak merestui ketua kita dan malah memihak fraksi lain? Jika terjadi seperti itu, jelas akan menjadi skenario terburuk bagi mereka. Menanggapi hal itu, sambil melihat para anggota di sekitarnya, Chun Yusheng bergumam, "Kalian semua tenang saja. Bagaimanapun caranya, aku akan mendapatkan restu dari sang Chunma." Saat ini waktu menunjukkan sekitar jam 9 malam. Kereta bawah tanah berkecepatan tinggi telah tiba di kota Baoding. Chun Yewon telah tiba, tapi dia terlihat sedikit bosan karena dia tidak terbiasa berada di dalam terowongan. Ya iyalah, biasanya dia terbang. Dia hanya tidak terbiasa duduk diam selama 14 jam.
Tapi ini masih lebih baik daripada berangkat dengan kuda, dan pemandangan di sekitarnya memang terlihat bagus. Tampaknya masyarakat telah kehilangan banyak hal karena kemunculan gerbang di mana-mana. Chun Yeun merasa prihatin terhadap masyarakat di zaman ini karena menurut informasi yang diberikan oleh Nano, seharusnya zaman ini ada pesawat terbang, tapi masyarakat tidak dapat menggunakannya. Manajer umum Go Wang Hyun memimpin jalan kelompok itu. Dia mengarahkan Chun Yeun menuju peron. Tuan Chun Ma, mobil kami telah menunggu di luar. Ayo kita ke sana. Tapi saat mereka menaiki eskalator untuk menuju lantai pertama, Chun Yeun mendengar percakapan seseorang. Suara mereka terasa familiar. Heh, Jalang Dada Besar, berapa lama lagi aku harus menunggu di sini? Bukankah sudah kubilang jangan memanggilku seperti itu? Kau cari mati ya? Kenapa sih dipanggil gitu aja marah? Ya udah, aku cari panggilan yang lain untukmu. Kau ini benar-benar nyebelin. Kalian berdua bisa diam gak? Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara yang mereka kenal di belakang mereka. Yang mulia telah tiba, Wakil Ketua. Go Wang Hyun melihat kedua wanita cantik itu mengenali Chun Yeun. Dia heran. Mereka memanggil Cheon Ma dengan sebutan Wakil Ketua dan Yang Mulia. Ternyata kedua wanita ini menunggu kedatangan mereka. Lalu kedua wanita ini mendekati mereka. Kedua wanita ini adalah sekretaris pribadi Chun Yeun, Yu Sohwa, sang penyihir gravitasi, dan Sakina. Mereka berdua sangat cantik. Bahkan orang-orang di sekitar terus melihat ke arah mereka. Tuan Chun Ma, siapa wanita-wanita itu? Mengapa kau ada di sini? Saat Go Wang Hyun ingin menanyakan kedua wanita itu, dia terkejut saat dia melihat seorang lelaki yang ada di belakang kedua wanita itu. Itu adalah Bi Mak Hyun. Tidak mungkin dia tidak mengenal Bi Mak Hyun. Bi Mak Hyun berasal dari klan peringkat tinggi, Phantom Sword. Manajer Go. Ternyata Bi Mak Hyun juga terkejut saat melihat Go Wang Hyun ada di sana. Dia segera memegang pedangnya. Mereka sekarang berada dalam hubungan yang tidak bersahabat. Mereka menatap satu sama lain. Mereka tidak dapat menahan diri untuk saling bertarung. Beraninya kau menginjakkan kakimu di sini. Mendengar kata-kata Go Wang Hyun itu, Bi Mak Hyun membalas. Kau berkata seolah-olah kota ini adalah milikmu, Go Wang Hyun. Tempatmu ada di Beijing, bukan kota ini. Mendengar kata-katanya, mata Go Wang Hyun melotot. Sepertinya kau tidak ingin kembali hidup-hidup. Walaupun Bi Mak Hyun berasal dari klan tinggi, tetapi saat ini dia berada di level Grandmaster. Sedangkan Go Wang Hyun telah mencapai Superior Master. Jadi Go Wang Hyun sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkan Bi Mak Hyun. Tapi tiba-tiba, hei manusia, kau melecehkan kawanku. Sakina ikut campur karena dia merasakan energi yang meluap dari Go Wang Hyun. Hei Mbak Yu, aku tidak mengenalmu, tapi jika kau terlibat. Tapi sebelum Go Wang Hyun menyelesaikan kata-katanya, tangan Sakina berubah menjadi transparan dan menggenggam jantungnya. Tubuh Sakina dapat menembus apapun. Apa-apaan ini? Sakina menggenggam jantung Go Wang Hyun lebih keras. Dia meremasnya. Go Wang Hyun benar-benar tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Mengapa tangan wanita ini dapat menembus dadanya dan menggenggam jantungnya? Tapi satu hal yang dapat dia mengerti,
Jika dia mengganggu Bemakyun, maka jantungnya akan meledak. Sakina yang sedang menggenggam jantung Go Wang Hyun menoleh ke arah Jun Ye-won, tersenyum, lalu berkata, "Yang mulia, sebagai budakmu, aku ingin meminta izin padamu. Bolehkah aku membunuhnya?" Dia mengatakan itu sambil menjilat bibirnya. Dia sepertinya ingin membunuh Go Wang Hyun. Wajah Go Wang Hyun memucat saat dia melihat wanita itu yang tampak seperti pemangsa yang lapar. Atas pertanyaan Sakina, Jun Ye-won menjawab, "Tidak." Nggak boleh. Ya udah deh." Sakina lalu menarik kembali tangannya. "Syukurlah, aku selamat." Go Wang Hyun yang merasa berhasil selamat dari maut segera terduduk ke tanah dengan keringat dingin. Wanita itu, makhluk apa sebenarnya dia? Go Wang Hyun terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh wanita itu. Dia tidak tampak seperti seorang pendekar murim dan Jun Ye-won tidak menjelaskan apapun tentang dirinya. Lalu Go Wang Hyun bertanya kepada Jun Ye-won, "Tuan Junma, sebenarnya siapa wanita itu?" "Oh, mereka berdua ini adalah sekretaris yang akan menemaniku. Gak masalah kan jika aku mengajak mereka?" Mereka sekretaris?" Right Guardian yang juga berada di sana dan melihat kejadian itu seakan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Wanita yang dapat dengan mudah mengalahkan pendekar superior master hanya seorang sekretaris. Scan berganti di sebuah restoran yang terletak di sebelah timur kota Baoding. Terlihat pemandangan danau kecil di sana. Sebuah tempat yang indah, dihiasi dengan gambar-gambar yang bagus. Itu adalah tempat yang biasa digunakan oleh pasangan kekasih menghabiskan waktu. Namun, saat ini, di depan restoran itu, ada orang-orang berjas hitam dengan membawa senjata di tangan mereka. Sepertinya ada sekelompok orang penting di dalam restoran itu. Saat ini sekitar jam 10 malam. Ada sebuah mobil sedan berwarna abu-abu tiba di tempat parkir di depan restoran itu. Lalu orang-orang berjas hitam itu berbaris rapi menyambut tamu yang datang. Tidak lama kemudian, pintu mobil itu terbuka. Manajer Go Wang Hyun dan Red Guardian keluar dari mobil. "Kita sudah sampai, Tuan." Kemudian Jun Ye-won pun keluar dari mobil dengan mengenakan jas hitamnya. Begitu pula dengan kedua sekretarisnya dan Bemakyun mengikuti di belakang. Jun Ye-won melihat sekeliling sejenak lalu bertanya, "Mengapa kita datang ke sini? Kenapa tidak ke gedung perusahaan?" Begini Tuan Junma. Ketua Chun Yuseong ingin mengundang Anda makan malam karena dia merasa pasti Anda telah melalui banyak hal untuk sampai datang ke sini. Chun Yuseong. Jadi, apakah dia orangnya? Terlihat di pintu masuk restoran, 10 pria paruh baya berjalan ke arah Chun Ye-won. Ketua mereka, Chun Yuseong, berdiri paling depan. Yang lainnya adalah para eksekutif grup Junshin. Chun Yuseong melirik wakil ketua yang berada di sebelahnya. Wang Xin mengangguk dan mengirim pesan telepati. Benar, dia orangnya. Di antara mereka, Wang Xin adalah orang yang paling kuat. Saat Wang Xin melihat Jun Ye-won, dia bingung. Dari luar, Jun Ye-won tampak seperti pendekar biasa. Namun, ini berarti bahwa Jun Ye-won telah mencapai tingkat di mana dia dapat dengan bebas memanipulasi energinya. Setelah diyakinkan bahwa itu memang benar sang Junma,
Chun Yuxiong segera berlutut dan berteriak. Aku, Chun Yuxiong, menyapa Chun Ma yang agung. Begitu dia mengatakan itu, anggotanya yang lain yang berada di belakangnya, semuanya juga membungkuk dengan cara yang sama. Kami menyambut Chun Ma yang agung. Chun Yuxiong yang telah mengetahui tentang karakter Chun Ye-won dari Goang Hyun sepenuhnya telah siap untuk tidak membuatnya marah. Jadi dengan bertindak sopan seperti ini adalah awal yang baik bagi mereka. Chun Ye-won adalah seorang Chun Ma. Jadi Chun Yuxiong ingin mendapatkan restu dari orang ini agar dapat dinobatkan sebagai Lord. Itu adalah tujuan dia sebenarnya. Namun pada saat itu tiba-tiba tubuh Chun Yuxiong terangkat oleh energi. Saat tubuhnya melayang, Chun Ye-won mendekatinya. Padahal Chun Yuxiong telah berpikir bahwa Chun Ye-won akan merasa senang melihat garis keturunannya sendiri bertindak dengan sopan kepadanya. Tapi mengapa begini? Chun Ye-won menatapnya dengan tajam dan berkata, menghormatiku boleh saja, tapi harus dilakukan dengan tulus. Aku merasa kau memiliki maksud lain. Katakan padaku, apa maumu?